Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح من التعليم تعلم لفائدة واستفادة ونفعني دفاع نهدي ثواب ذلك الأرواح والدينا والديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا أولياء هذه البلدة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وعبد الله في هذا المسجد وسعد في بنت الله ونبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Syukur alhamdulillah, saat ini Allah mentakdir kita semuanya menghadiri majlis pengajian rutin Ahad subuh setelah kita berpisah libur hampir 2 bulan atau bulan. Berarti satu kesempatan bagi kita insyaallah untuk bisa menambah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan insyaallah semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Amin Allahumma amin. Bulan-bulan yang sudah kita lalui yaitu bulan Ramadan, kita memasuki bulan Syawal. Sya'ban ada mengartikan dari sya'ab. Sya'ab itu cabang gitu ya. Summiya bihi li'anna al-khair yatasha'ab fihi. Dikatakan bulan itu Sya'ban karena banyak cabang-cabang kebaikan yang terjadi ada di bulan itu. Ada Sya'ban yang mengartikan dari Sya'abana. Sya'abana. Sya'abana itu yang terang. Bana itu yang jelas. Karena sangat jelas dan terang kemurahan Allah, pemberian Allah, kebaikan dari Allah di bulan itu. Ada lagi yang mengartikan Sya'ban itu dari Syi'ib. Syi'ib itu at-tariqu 'alal jabal. Jalan yang di atas gunung. Jalan yang dilalui manusia di atas gunung itu namanya Syi'ib. Summiya bihi li'annahu tariqun ilal khair. Karena bulan itu adalah jalan untuk sampai kepada kebaikan, yakni bulan yang akan sampai kepada bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan. Sudah kita lalui. Masuk bulan Ramadan. Ramadan itu dari Ramadha yarmidu. Artinya Ramadha yarmidu adalah ahraga yuhrigu, membakar. Summiya bihi li'annahu yuhrigudz dzunub. Dikatakan bulan Ramadan karena bulan itu membakar dosa. Bulan untuk membakar dosa. Sesuai dengan
Sabda Nabi, man shama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang puasa Ramadan dengan beneran, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga mengajak anggota badan tadi itu untuk tidak bermaksiat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah. Wa qamahu, dan malam harinya mendirikan dengan ibadah, salat tarawih, zikir, membaca Al-Quran, imanan, melakukan itu semuanya didasari iman, wahtisaban, ikhlas, mengharap pahala dari Allah dan ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan untuk membakar dosa. Masuk bulan Syawal, dari syala yashulu syawalan wa syaulan. Rafa, bulan yang mengangkat atau meningkatkan manusia derajatnya, pahalanya, ibadahnya, taatnya kepada Allah. Karena itu bulan ini bulan peningkatan. Artinya Anda harus di bulan ini lebih baik daripada sebelumnya, atau minimal bertahan, jangan sampai berkurang daripada sebelumnya. Kalau di bulan Ramadan misalnya, Anda bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah, bulan ini tingkatkan Anda sebelum adzan udah di masjid untuk berjamaah. Kalaupun tidak, Anda bertahan, jangan sampai sholatnya sendiri setelah sholat berjamaah. Kalau Anda di bulan Ramadan istiqamah membaca Al-Quran 1 juz, maka di bulan ini ayolah ditingkatkan, jangan 1 juz, 1 juz setengah atau 2 juz. Kalaupun tidak bisa, tidak mampu, maka janganlah berkurang, apalagi tidak membaca sama sekali. Di bulan ini kita dianjurkan untuk saling memaafkan, untuk melengkapi kesempurnaan bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tadi itu dosa yang telah lalu diampuni ya. Tapi dosa yang diampuni di bulan Ramadan itu adalah dosa antara manusia dengan Tuhan. Tapi kalau dosa antara manusia dengan manusia, sampean ngambil duitnya orang, mencuri duitnya orang, nggak bisa diampuni lewat puasa, walaupun tipis seperti kertas, saking banyaknya puasa. Walaupun sujud sampai bungkuk sampean, tidak akan bisa diampuni kecuali orang yang punya duit atau harta tadi itu menghalalkan untuk Anda, atau Anda membayar kepada dia. Mengumpat orang, mengguncing orang, riba kepada orang tidak bisa diampuni lewat puasa atau ibadah, kecuali yang diribai, yang diumpat tadi itu memaafkan kesalahan Anda. Disinilah untuk supaya benar-benar kita ini bersih, suci, maka di bulan Syawal kita dianjurkan untuk saling memaafkan. Kalau di Indonesia diistilahkan halal bihalal. Halal bihalal itu kesalahan saya sama Anda halalkan, artinya maafkan.
kesalahan kamu kepada saya juga halalkan. Tukar-tukaran halal. Saling maaf memaafkan. Antara tetangga satu sama lain saling maaf memaafkan. Suami istri saling maaf memaafkan. Anak dan orang tua saling maaf memaafkan. Guru dengan murid saling maaf memaafkan. Akhirnya dosa antara dia dengan Tuhan diampuni lewat ibadah di bulan Ramadan. Dosa satu sama lain diampuni, saling maaf memaafkan. Masuklah hari Yaumul Fitr, hari bersih. Yaumul Fitr artinya apa? Hari bersih. Hari bersih, kenapa? Memang udah bersih, nggak bawa dosa. Diampuni udah. Nah kalau udah nggak puasa Ramadan, maksiat di bulan Ramadan, malam hari raya nyolong lagi, nyuri lagi, masuk bukan Yaumul Fitr itu, bukan hari bersih itu, hari kotor. Karena itu arti Yaumul Fitr itu adalah hari bersih, itu adalah bagi orang yang ibadahnya di bulan Ramadan sukses dan juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dikenal dengan Yaumul Id. Ada Yaumul Fitr, ada Yaumul Id. Yaumul Id, hari kembali. Hari kembali. Al-Id, hari kembali. Kembali apa? Kembali bersih seperti bayi. Keluar dari perut ibu, dari rahim ibu, bersih. Nggak kenal maksiat, nggak kenal dosa. Nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada benci. Begitulah pula kita keluar dari bulan Ramadan, masuk Yaumul Id, hari bersih, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Di bulan Syawal ini setiap satu sama lain jika ketemu mengucapkan apa? Minal aidin wal faizin. Itu doa minal aidin wal faizin. Minal aidin, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin. Semoga kita semuanya dari aidin. Aidin itu jamak mudzakkar dari aid. Isim fa'il dari ada ya'udu, kembali. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang kembali. Kembali apa? Tadi kembali bersih seperti bayi yang baru lahir. Atau kembali dalam arti panjang umur, kembali insyaallah tahun yang akan datang ketemu lagi di bulan yang sama. Minal aidin, semua didoa, saling mendoakan semoga panjang umur, sehat, tahun lagi ketemu, dan juga semoga kembali bersih seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Wal faizin, faizin jamak mudzakkar dari faiz, isim fa'il dari faza yafuzu, fauzan. Faza yafuzu itu sukses, berhasil, beruntung. Minal faizin, semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang beruntung, yang berhasil. Siapa orang beruntung? Banyak duit, gitu. Rumahnya bagus, kendaraannya mewah, pangkatnya tinggi, belum tentu beruntung, saudara. Banyak duit, masuk neraka. Rumahnya bagus, tapi disiksa. Dihormati sama orang, dibenci Tuhan. Itu bukan orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang dinyatakan jauh dari neraka,
dan dia masuk ke dalam surga, faqad faza, benar-benar dia menjadi orang yang berhasil, yang beruntung. Melarat hidupnya di dunia tapi masuk surga, untung. Kaya hidupnya di dunia tapi masuk neraka, bukan untung, rugi itu. Wah, dia bukan jangan jadi bupati, RT aja nggak ada yang mau milih. Tapi dia masuk surga, beruntung. Presiden, tapi masuk neraka, rugi. Karena itu berusahalah menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang selamat dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada kesalahan sampean dengan saya maafkan. Tapi lagi nyolong balik no. Sampean juga kalau ada kesalahan dengan saya maafkan. Insya Allah kita semuanya menjadi orang yang sukses dan berhasil. Amin, Allahumma amin. Tinggal sekarang konsekuensi kita. Bapak-bapak kalau punya baju kotor, langsung dicuci ya. Kenapa? Kalau nggak langsung dicuci, ngeflek nanti, nempel terus kotorannya nantinya. Langsung dicuci. Kalau udah bersih, dijaga, jangan sampai kotor lagi. Kan begitu. Iman kita, batin kita juga begitu. Kalau kotor, udah kena maksiat yang kita lakukan, perbuatan dosa yang kita lakukan, langsung dicuci, tobat. Dosa setahun nih. Bisa dihitung kira-kira. Setiap hari sampai ngelirik itu loh. Berapa ribu kali sampai. Dosa setahun ini. Dalam 1 bulan kita berpuasa, berusaha untuk diampuni oleh Allah. Tobat kepada Allah. Kita ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Akhirnya kita diampuni. Kalau udah bersih, jaga. Jangan sampai kotor lagi. Dalam arti jangan sampai maksiat lagi. Kalau ketemu orang bajunya kotor, dicuci. Habis dicuci udah bersih, langsung dikencingi. Kira-kira orang apa itu? Orang gila. Kalau ada orang Islam, udah puasa bagus, qiyamulnya bagus, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Masuk bulan Syawal maksiat lagi kepada Allah. Itu orang apa? Gila. Udah dibersihkan, dikotori lagi, nggak beres. Karena itu jaga diri. Jangan sampai terulang lagi kalau bermaksiat kepada Allah. Terulang lagi. Dia itu lupa kepada Allah. Melanggar ajaran Allah. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Tahukah Anda yang paling berbahaya itu apa? Yang paling berbahaya bagi kita bukan penyakit sebenarnya. Bukan banjir, bukan gunung meletus. Penyakit separah apapun, anggap kanker lah, tumor kah, separah apapun, itu penyakit. Kalau kita mati, mati juga penyakitnya. Yang paling berbahaya itu dosa yang nggak diampuni. Kenapa? Kalau kita mati, akan menjadi lebih menyakitkan di kubur. Dan nanti kalau sampai ke neraka, sampai di akhirat, akan masuk neraka, azab yang paling menyakitkan, saudara. Karena itu jangan sampai ada yang bawa dosa kalau mati. Berusahalah untuk dibersihkan dosa sebelum mati. Dengan apa?
lewat ibadah-ibadah yang udah diatur oleh Allah dan Nabi, dan juga bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuh tazid. Bukan hari raya itu bagi orang yang berbaju baru, tapi hari raya itu bagi orang yang taatnya meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari raya itu bukan orang berbaju baru. Kalau karena baju baru ini, orang kafir bisa lebih bagus dari Anda bajunya. Hari raya itu bagi orang yang pangkatnya meningkat, taatnya meningkat. Kalau Anda punya pekerjaan maju, dapat keuntungan 1 miliar, itu hari perlu dirayakan, hari bahagia. Tapi kalau Anda rugi 1 miliar, itu hari susah. Kalau Anda ibadahnya tambah banyak, pahalanya tambah banyak, itu adalah hari bahagia. Tapi kalau Anda dosanya tambah banyak, kesalahannya tambah banyak, itu bukan hari bahagia. Itu bukan hari raya, itu hari yang perlu ditangisi. Laisal id liman tajammala bil markub, wa innamal id liman ghufirat lahud dunub. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini presiden, tapi lebih dari presiden. Dulu itu semua daerah Islam, semua negara Islam, satu pemimpinnya, itu Amirul Mukminin. Jadi bukan negara Arab aja, masuk Irak, masuk Suriah, masuk mana aja dalam kekuasaannya, itu dikuasai satu pemimpin, yaitu Amirul Mukminin. Pemimpin umat Islam secara keseluruhan, lebih top dari presiden. Waktu hari raya open house, artinya terima tamu rumahnya. Banyak rakyatnya, masyarakatnya yang datang ke rumah presiden, ke rumah pemimpin ini. Kita bisa bayangkan bagaimana pemimpin yang hebat ini. Bajunya, makanannya, istananya. Cuma rakyatnya bingung. Loh, kok rumahnya biasa ini? Pakaiannya sederhana, malah pakaian rakyatnya lebih bagus daripada pakaiannya beliau. Dikasih makanan roti kering. Roti Arab itu dari gandum. Kalau anget, masih panas, oh lezat, sedap. Tapi kalau udah kering, wah, seperti batu. Nggak bisa dimakan kecuali sudah dicelup ke dalam air. Yang disuguhkan roti kering. Heran rakyatnya, kok gini ke rumah presiden? Kalau sampean kan enggak ya? Masya Allah. Kalau udah hari raya, rumah seperti restoran. Di meja itu top itu macam-macam, mulai jajan manis, jajan asin, jajan kecut, jajan pahit, ada semuanya. Lontong, ketupat, gulai, sambal goreng, kari kelompen goreng dono. Minuman mulai setrup, jus, semua dibuat. Alhasil hari raya hari badok, saudara. Ini Amirul Mukminin bajunya nggak ganti,
Baju lama makanannya makanan kering, seperti makanan orang fakir. Akhirnya ada negur rakyatnya. Alaisal yaum yaumaid. Bukankah hari ini adalah hari raya? Iya, katanya. Ente anggap pikun, nah tahu katanya. Hari raya ini. Wa mal id indakum, apa hari raya menurut kamu? Kata Sayyidina Ali. Al-id orang hari raya itu ya baju baru, makanan nikmat, lezat. Lakinnal id indi yaumun la asi fihi rabbi. Hari raya bagiku, kata Sayyidina Ali, hari raya untukku adalah hari di mana aku tidak bermaksiat kepada Allah. Bukan hanya tanggal 1 Syawal atau tanggal 10 Dzulhijjah hari raya bagiku. Setiap hari aku bisa merayakan hari itu asal aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Masya Allah. Jadi camat aja pakaian harganya 2 juta. Padahal gajinya 1,5 juta. Duitnya siapa, Pak, yang dibeli ini? Subhanallah. Karena itu kita harus benar-benar merenungi apa yang harus kita lakukan ada di bulan yang mulia ya ini. Dan bagaimana kita akan mengisi kehidupan dalam sisa umur yang akan kita lewati. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjaga diri daripada maksiat dan meningkatkan dengan takwa dan taat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Diceritakan ketika hari raya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya. Nabi itu selalu perhatian sama umat. Dilihat orang-orang tua, dilihat, Masya Allah, bahagia mereka. Anak-anak muda dilihat, bahagia. Anak-anak kecil. Ini ada tamu dari Malaysia di sini. Anak-anak kecil itu namanya budak. Budak-budak kecil gitu. Lagi bermain-main, berbahagia. Disaksikan sama Nabi, diperhatikan sama Nabi. Senang Rasulullah lihat umatnya bahagia di hari raya. Cuma ada satu anak kecil, dia menangis. Dia duduk sendiri, menangis, susah, sedih. Akhirnya Nabi datang menghampiri itu anak. Duduk bersama itu anak Rasulullah. Tuh, lihat, itu seharusnya pemimpin ya. Pemimpin jangan lihat orang yang seneng aja, yang susah juga diperhatikan. Ini lihat Nabi. Walaupun anak kecil dilihat, ini sakitnya kena, ini nangisnya kenapa ini? Kepingin tahu Nabi. Tanya, nak, ini hari raya. Tuh lihat teman-teman kamu bermain, senang di hari raya. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu sedih? Anak ini menjawab, Rasulullah, kalau teman-temanku bahagia pantas. Karena mereka punya bapak, punya ibu. Bapaknya membelikan baju baru. Ibunya dia memasakkan makanan yang sedap, makanan yang lezat. Tapi aku, anak yatim, anak piatu yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Aku hidup sendiri. Hari ini pun hari raya aku enggak punya baju baru. Makananku pun adalah tidak ada. Apa bedanya hari ini dengan hari yang lainnya? Masya Allah.
Menangis Rasulullah. Oh, kamu anak yatim, anak piatu. Diajak sama Rasulullah ke rumahnya. Ayo ke rumah katanya. Sampai ada di rumah, dipanggil istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Aisyah, Siti Aisyah. Aisyah, kemarilah kamu. Ya Rasul. Aisyah, ini anak dirawat ya. Dimandikan, diganti baju baru. Siap Rasul. Setelah itu kasih makan yang lezat, yang sedap. Baik Rasul, dimandikan oleh Siti Aisyah, dikasih baju baru, kemudian diajak makan sama Siti Aisyah. Setelah selesai, Rasulullah duduk, dipanggil, sini nak, bapak kamu meninggal. Benar ya Rasul. Ibu kamu meninggal. Iya ya Rasul. Kamu nggak punya saudara? Tidak wahai Rasul. Sekarang kamu udah diganti oleh Allah bapak yang baru, yang lebih bagus. Siapa Rasul? Aku Rasulullah, bapakmu. Kamu sekarang punya ibu. Ibu kamu meninggal dahulu, sekarang udah punya ibu baru yang lebih baik. Siapa Rasul? Aisyah, istriku, ibumu. Kamu punya saudara sekarang nak. Siapa Rasul? Kakakmu Fatimah. Saudara kamu Hasan dan Husain. Sekarang tidak boleh kamu susah ya. Kamu harus bahagia. Kamu sendiri, kamu harus bermain dengan teman-teman kamu lagi merayakan hari ini. Wah, keluar itu anak pakai baju baru, menghampiri teman-temannya, dilihat paling lebih bahagia daripada teman-teman yang lainnya. Sampai teman yang lainnya ini heran. Loh, kenapa kamu itu bersukaria seperti begini? Kamu tahu nggak aku siapa sekarang? Tahu, dari dulu tahu. Kamu anak yatim, anak piatu. Tadi aku yatim piatu, sekarang aku nggak yatim lagi karena punya bapak. Siapa bapak kamu? Muhammad Rasulullah. Ibuku Aisyah, kakakku Fatimah, saudaraku Hasan dan Husain. Allahu Akbar. Tuh lihat, begitu seharusnya hari raya. Bukan hari raya, lontong habis 3, kemudian anak-anak yatim kelaparan. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semakin perhatian ya dengan keadaan umat Islam yang membutuhkan kepada kita. Jangan kita bisa tertawa tapi membiarkan orang yang lain menderita, menangis. Jangan kita bisa bahagia tapi orang yang lainnya dalam keadaan susah. Ajak mereka semuanya yang susah untuk bisa bahagia seperti kamu. Usahalah untuk mereka yang lagi sedih untuk menjadi senang seperti kamu. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.